Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sore hari ini kita jumpa lagi, bisa menyapa pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan baik. Sebagaimana kita sore hari ini menyapa dengan ceria. Masih dalam program Tokjil, yaitu kajian jelang buka puasa, yaitu dalam rangkaian Gema Ramadan Suara Muhammadiyah, Ramadan Berkah Menuju Mardatilah. Kali ini hadir di tengah-tengah kami ada Ustadz dari MBS Al-Manar Galur, Ismail Taufik. Oke, dari MBS Al-Manar Galur ya, Kulon Progo. Nanti akan menyampaikan tentang orang yang merugi di bulan puasa. Jadi bulan puasa yang semestinya kita di situ memanen pahala, gitu ya, memanen kebaikan, dan ternyata ada orang-orang yang merugi. Nah, siapa saja orang yang merugi nanti akan dijelaskan secara singkat, gitu ya, karena ini kultum oleh Ustadz Ismail Taufik. Tapi sebelum itu, kepada pemirsa SMTV, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube SMTV biar semakin ramai dan menggembirakan. Selanjutnya, kita langsung saja mendengarkan kultum ataupun tausiah dari Ustadz Ismail Taufik dari MBS Al-Manar Galur, Kulon Progo. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kajian sore ini kita akan mengkaji tentang orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa di dalam agama kita, agama Islam, yang tidak ada duanya pada bulan-bulan yang lain. Sehingga mestinya ketika bulan Ramadan ini, seperti disampaikan tadi, orang memanen pahala, memanen keutamaan, dan nanti pasca Ramadan orang akan mendapatkan satu predikat yang meningkat, yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah tentang perintah puasa supaya kita itu la'allakum tattaqun. Takwa adalah satu kondisi yang paripurna bagi seorang mukmin, baik di hadapan Allah maupun juga di hadapan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga puasa ini menjadi thariqah, menjadi jalan untuk mendapatkan itu. Orang yang memanfaatkan puasa dengan baik, maka dia akan mendapatkan kualitas yang demikian. Tetapi ternyata Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita sekalian, ada kelompok orang-orang yang tidak bisa mendapatkan keutamaan ketika besok selesai bulan Ramadan. Siapa itu? Adalah orang yang malam yada qaulazur, orang yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta. Ketika puasa dia masih berdusta. Berdusta itu bisa disebut di dalam hadis itu wa amala bihi, tidak hanya ucapan tetapi juga perilaku. Orang harus menulis, misalnya nominalnya dia tulis, harusnya yang ditulis misalnya 500.000 tetapi dia tuliskan 400.000, maka dia berdusta. Ucapan juga banyak yang kemudian bisa berdusta. Tidak hanya ucapan, kita di WA mungkin kalau ditanya sedang apa, sedang di jalan, ternyata dia tidak di jalan, dia berdusta. Bukan membatalkan puasanya, tetapi membatalkan keutamaan pahalanya itu.
Sehingga mungkin hal-hal kecil di dalam kehidupan kita ini yang harus kita koreksi. Karena apalagi sekarang ini dunia kita menggunakan medsos ini sangat luar biasa. Seringkali kita itu berdusta lewat medsos. Sedang dengan siapa orang di sana tidak tahu, kita menjawab sesuatu yang dusta dan lain sebagainya. Apalagi di dalam dunia sekarang ini, di pergaulan kita tidak sadar bahwa kita berbicara sesuatu yang dusta. Apalagi misalnya di orang dagang belum ditawar sudah bilang ini tadi sudah ditawar, itu kan juga berdusta sehingga batal puasnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan ada orang yang puasanya itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang qalu zur wa amalu bihi, dan orang yang dicaci maki kemudian dia membalas caci makian itu. Sehingga terjadi caci maki. Atau orang yang mengajak kelahi kemudian dia turut. Itu yang kemudian membuat dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Puasanya tidak batal, artinya bahwa secara syar'i bahwa puasanya diterima dalam pengertian dia tidak berdosa, tidak meninggalkan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga tidak ada keutamaan baginya setelah nanti selesai bulan Ramadan. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan supaya puasa kita ini betul-betul menjadi puasa yang berkualitas? Yang pertama adalah hati kita. Jadi hati kita itu kita jaga. Dari hati itu kemudian muncul di pikiran kita. Jadi kalau orang itu hatinya bersih, maka puasa ini memang juga dalam rangka membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Maka hatinya bersih, maka pikirannya kemudian diperintah untuk hal-hal yang bersih. Sehingga pikirannya juga bersih. Kemudian maka dijaga matanya, jangan sampai melihat sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diizinkan oleh agama. Dijaga telinganya, jangan sampai kita itu mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau melanggar syariat. Dijaga mulutnya dari menggunjing, mencaci maki, memfitnah, dan lain sebagainya. Kemudian juga dijaga anggota badan kita itu, tangan, kaki, dan lain sebagainya, dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita itu. Sehingga dengan demikian, puasa itu menjadi perisai bagi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Selama kita itu tidak memecahkannya. Yang dimaksud memecahkannya adalah merusak puasa itu dengan hal itu. Sehingga kalau puasa kita rusak, maka tidak ada lagi keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan hanya mendapatkan ju' dan atas, lapar dan dahaga. Walaupun mungkin sama-sama Idul Fitri, tetapi pahalanya yang dia dapatkan berbeda. Sehingga ketika orang sama-sama umpamanya kita pakai baju baru, tetapi ruh kita itu, qalbu kita itu berbeda, di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga berbeda, sehingga kita juga tidak mendapatkan satu pembiasaan satu bulan yang baik ini tidak kita dapatkan. Maka di dalam bulan puasa ini kita memang juga harus berhati-hati, ekstra hati-hati. Apalagi sekarang ini dunianya sangat mudah kita menggunjing lewat HP, lewat kita ketemu teman dan sebagainya. Dunia kita sangat mudah untuk saling mencaci maki. Dunia kita hari ini sangat mudah untuk tersulut emosinya. Bahkan orang sekarang ini bisa tersulut emosinya di tengah malam. Kalau dulu nggak ada HP, nggak ada apa-apa, bisa tidur nyenyak. Tapi kalau sekarang ada HP, tengah malam bisa tersulut emosinya. Bisa marah-marah, bisa mencaci maki orang dan sebagainya. Bahkan mencaci maki orang pun bisa 24 jam. Ini yang kemudian menyebabkan puasa kita batal. Saya kira demikian, mengingatkan kita semua supaya kita itu mudah-mudahan puasanya puasa yang berkualitas. Kemudian kita keluar nanti di bulan Syawal, kita mendapatkan predikat tattaqun atau orang yang muttaqin. Orang yang tingkatan di dalam agama kita adalah orang yang di dalam makom yang tertinggi. Saya kira demikian, terima kasih ya. Baik, pemirsa SMTV,
Itulah tadi pemaparan ataupun kultum dari Ustadz Ismail Taufik dari MBS Almanar Galur Kulon Progo tentang orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Itu tadi sudah disebutkan itu ya, ada orang yang Qauluzur, ya artinya dusta gitu ya Ustadz ya, dusta, omongannya tidak sesuai dengan perilakunya ataupun berdusta dengan perilakunya. Kemudian orang yang gampang tersulut gitu, jadi diajak untuk marahan gampang, diajak untuk suka kelahi dan sebagainya. Karena intinya puasa kan adalah menahan gitu, dan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tadi juga ternyata hawa nafsu, termasuk tadi menata hati. Itu pesan dari Ustadz Ismail Taufik. Pemirsa SMTV, pertemuan sore hari ini kita cukupkan dulu. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dalam program Tokjil, kajian jelang buka puasa, Gema Ramadan Suara Muhammadiyah, Ramadan berkah menuju Mardhatilah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, Toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di Toko Suara Muhammadiyah.